Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Microsoft Excel berdasarkan materi sebelumnya. Nah, pada materi ini masih materi dasar. Materi yang ingin kita pelajari hari ini adalah, atau pada kesempatan ini, tentang penjumlahan. Nah, ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, itu fungsi sum. Fungsi sum yang pertama adalah fungsi yang ada pada Microsoft Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data. Lalu yang kedua, fungsi SUMIF. Ini adalah cara penjumlahan bersyarat atau menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Sekarang kita akan coba menggunakan fungsi yang pertama, yaitu fungsi SUM. Dan ini merupakan fungsi dasar atau rumus dasar yang wajib untuk kita kuasai. Nah, untuk bisa menggunakan SUM, kita dapat memasukkan rumusnya dengan membuat sama dengan atau mengetikkan sama dengan terlebih dahulu pada sel yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan. Sum, lalu kita blok mulai dari 16.000 sampai 18.000 ini. Kita blok seperti ini, kita tahan, kita tarik sampai ke 18.000. Kemudian tekan enter. Maka hasilnya Rp463.000. Nah, dengan menggunakan fungsi sum seperti ini kita menjumlahkan secara menyeluruh, yang artinya tanpa kriteria. Nah, bagaimana seandainya kalau kita hanya ingin menambahkan atau menjumlahkan data-data dengan kriteria tertentu? Contohnya, misalkan di sini saya ingin menghitung total pendapatan penjualan buah anggur misalkan. Nah, buah anggur seperti ini kan ada dua contoh ya. Nah, anggur dan juga anggur, ada dua buah anggur, dan saya ingin menghitung total penjualan buah anggur ini atau total beli buah anggur. Nah, tidak mungkin saya menggunakan fungsi sum ini lagi, karena ketika saya menggunakan fungsi sum ini lagi, maka semua data yang ada di dalam tabel atau kolom total ini akan terhitung. Nah, untuk itu kita menggunakan fungsi SUMIF. Ini ya, menggunakan fungsi SUMIF. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari anggur ya. Buat sama dengan terlebih dahulu. Masukkan rumus SUMIF. Lalu pilih rank data yang akan menjadi kriterianya. Nah, jadi kita pilih semua ya jenis buah ini. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menuliskan kriteria. Nah, di sini kita buat kriterianya adalah anggur, jangan lupa dibuat kutipnya. Anggur, kemudian rank yang selanjutnya itu adalah rank total beli. Nah, jadi kita blok dari 16.000 sampai 18.000 ini. Lalu kita tutup kurung rumusnya. Nah, seperti ini. Setelah itu tekan enter. Hasilnya Rp170.000. Kita akan lihat apakah benar. Ini saya tandai dulu. Saya akan menggunakan perhitungan manual ya. 60 ditambah 110. Hasilnya 170. Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus manual, tapi akan alangkah kompleksnya ketika rumus manual ini kita gunakan pada data yang begitu banyak. Karena ini kan cuma dua contoh saja. Bagaimana kalau misalnya datanya itu sampai ribuan? Akan sangat sulit bagi kita untuk memilih satu persatu. Nah, seperti itu. Saya akan contohkan lagi di jenis buah mangga. Saya ulangi kembali. Sama dengan SUMIF. Kemudian blok rank yang akan kita ambil kriterianya. Nah, kemudian di sini kita pisahkan dengan titik koma ya untuk menuliskan kriteria. Nah, kriteria yang diambil di sini adalah mangga.
tutup menggunakan kutip kembali, lalu pisahkan dengan titik koma. Setelah itu, kita blok rank daripada total beli ini. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu tekan enter. 82.000. Kita cek manual lagi ya untuk mangga. Ini saya beri warna hijau tua ya. Mangga, ini juga mangga. Jadi ada 3 buah mangga ya. Saya akan hitung manual. 16.000 ditambah 36.000 ditambah dengan 30.000. Hasilnya 82.000. Kita cocokkan benar. Ternyata hasilnya 82.000 rupiah. Sekarang yang selanjutnya adalah semangka dengan rumus yang sama, sum if. Blok ranknya, kemudian pisahkan dengan titik koma, lalu masukkan kriterianya. Kriterianya di sini adalah semangka. Kemudian blok total beli. Setelah itu tutup kurung. Hasilnya 55.000. Nah, untuk memastikan apakah rumus ini benar atau tidak, kita akan cek manual. Kita akan tandai dengan warna berbeda. Semangka 12.000 maksud saya. Semangka lagi. Jadi ada 3 buah semangka. Sekarang kita akan hitung manual. 12 ditambah 25 ditambah dengan 18.000. 55.000. Kita cek benar 55.000. Nah, sekarang dengan rumus yang sama kita akan mencari total seluruh data berat daripada mangga yang diperjualbelikan atau buah yang diperjualbelikan dengan kriteria yang ditentukan. Kita mulai dari anggur. Masukkan rumus sum if kembali. Rank kriterianya. Kemudian tambahkan kutip untuk menuliskan kriteria. Kriteria yang diambil adalah anggur. Nah, tadi rank yang kita ambil adalah total ya, total beli. Sekarang kita akan mengambil di rank berat. Ini kita blok dari angka 2 sampai angka 4. 3 kilo. Jumlah penjualan buah anggur sebanyak 3 kilo. Kita cek apakah benar. Ini 1 untuk buah anggur, ini 2. Benar. Ada 3 kilo yang terjual. Kemudian untuk buah mangga juga berlaku sama. Menggunakan sum if. Rank ini kita blok, lalu kriterianya jangan lupa kita tambahkan. Kriterianya adalah mangga. Setelah itu, blok untuk jumlah beratnya. 10 kilo untuk mangga ya, kita hitung. 2, 4, ini udah 6. Tambah 4 lagi 10 ya, benar 10 kilo. Kemudian untuk semangka kita coba lagi ya dengan cara yang sama pula. Jangan lupa ranknya di blok, kemudian tambahkan kriterianya. Kriterianya adalah semangka. Kemudian beratnya kita blok seperti ini. 12 kilo untuk semangka. Semangka kita cek. Ya, benar 12 kilo ya untuk jumlah semangka. 3, 5, 4. Nah, seperti itu cara menggunakan
sum untuk menjumlahkan secara keseluruhan, dan juga menggunakan SUMIF untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, pada video ini juga akan saya lampirkan file untuk latihan. Ada di sheet yang keduanya, yaitu tentang studi kasus. Nah, di studi kasus ini sebenarnya jumlah kolomnya sama, cuman objeknya saja yang berbeda. Kalau tadi jumlah buah berdasarkan jenis buah, kalau yang sekarang itu berdasarkan jenis sayur ya. Jadi bisa dihitung dengan rumus yang sama. Ini untuk latihan saja, nanti bisa di-download pada deskripsi video ini untuk link latihannya.